Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bahas soal praktik kejuruan untuk kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan paket 1 tahun pelajaran 2023-2024. Adapun daftar peralatan yang kita butuhkan di sini ada PC client atau laptop, lalu ada smartphone, ada switch, lalu ada router. Di sini nanti router ini saya namai adalah router A. Lalu untuk wifi router ini nanti saya namai adalah router B. Selanjutnya crimping tool, kabel tester, lalu kabel UTP, RJ45, lalu koneksi internet. Adapun tugas atau judul tugas ini adalah rancang bangun keamanan jaringan, instalasi dan konfigurasi dynamic routing. Nah, kita akan lihat dulu topologinya atau gambar kerjanya. Di sini ada dua router yang nantinya terhubung oleh switch, dan switch ini sendiri akan terhubung ke ISP ataupun internet. Dan masing-masing router ini akan terhubung masing-masing klien. Yang pertama adalah klien menggunakan kabel dan klien menggunakan WiFi. Nah, ini sudah saya buatkan gambar untuk lebih jelasnya seperti ini ya, router A dan router B. Lalu kemudian yang untuk langkah awal saya akan hubungkan laptop ke switch agar dapat meremote untuk router A dan meremote router B. Nah, untuk lebih jelas, di tempat saya mendapatkan ISP atau internet nantinya sebagai gateway adalah 192.168.1/24. Lalu untuk di soal WLAN itu nanti adalah 253.49/28. Lalu Android itu sendiri mendapat IP DHCP dari router WiFi. Lalu untuk Ethernet 2 di router A ini secara statik ya, kita akan konfigurasi IP address-nya. Nah, di sini kita akan coba lihat langkah kerjanya. Pada langkah kerja nomor 1 sampai dengan 4 ini saya anggap kita sudah mengerjakannya ya. Sebelum kita mengerjakan nomor 5 ini, kita akan masuk ke Winbox terlebih dahulu. Nah, di sini pada Winbox saya terdapat atau terdeteksi dua router. Yang pertama pada router 951, nanti router A ya. Lalu pada router 941 nanti saya buat untuk router B. Oke, kita akan login masing-masing router. Nah, ini router A. Ini sudah saya reset ya sebelumnya. Lalu untuk router B, oke, saya akan sandingkan router A dan router B. Langkah awal kita akan mengidentifikasi untuk router ini adalah sebagai router A, router kabel, lalu ini router WiFi. Di sini saya akan buat namanya adalah router B. Oke, yang pertama kita akan mengerjakan nomor 5 poin A ini, jaringan LAN atau jaringan kabel. Di sini 253.1/28. Nah, di sini pada router A ini saya akan buat IP address C+, lalu pastikan adalah Ether 2 di sini 200.50.3.1/28. Apply, oke. Nah, selesai. Lalu selanjutnya saya akan mengerjakan juga untuk router B, kita buat IP address 253.49/nya ini 28 juga. Oke. IP address plus, lalu pastikan pada WLAN ya.
lalu IP-nya adalah 200.50.3.49, slash-nya adalah 28. Apply, oke. Nah, ini merah, ini artinya belum diaktifkan untuk wireless-nya. Oke, kita aktifkan wireless terlebih dahulu. Oke, kita close dulu. Oke, wireless dan Ether 2 sudah kita pasang IP address. Ya, selanjutnya kita akan kerjakan untuk yang nomor B. Jaringan WAN atau jaringan internet ini baik router A dan router B ini secara dinamis. Hanya pada router B ini nanti static routing ke internet. Jadi hanya router B saja yang routingnya ke internet. Oke, kita akan kerjakan di sini pada router A, IP DHCP client, lalu plus, pastikan ini ada interface Ether 1, lalu yes di sini, apply, oke. Pastikan pada status ini harus bound, artinya bahwa MikroTik ini terkoneksi oleh internet. Nah, lalu yang kedua pada router B ini kita samakan IP address IP DHCP client, lalu plus, lalu di sini pada interface adalah Ether 1, lalu pada add default route-nya ini kita akan buat sebagai no, karena ini nantinya tidak secara dinamis tetapi kita akan buat secara manual nge-route ke internet, maka ini kita buat sebagai no. Apply, oke. Pastikan status juga bound. Router B ini belum terkoneksi internet, maka kita harus menambahkan IP route. Ya, di IP route ini kita plus, lalu pastikan pada gateway ini, gateway yang di tempat saya dapatkan adalah 192.168.1.1. Saya klik OK. Ya, route secara statis. Route secara statis untuk ke internetnya pada router B. Selanjutnya, agar sama-sama koneksi si klien koneksi ke internet juga, maka baik router A maupun router B saya akan setting IP firewall. Lalu pastikan pada menu NAT ini plus, pada chain ya, ini saya akan pilih RNAT, lalu out interface Ether 1. Lalu pada action kita pilih masquerade, apply, oke. Lalu close saja. Dan ini juga sama, IP, lalu firewall. Pastikan pada menu NAT plus. Di sini pada chainnya adalah SRC NAT, out interface-nya ini adalah Ether 1. Lalu pada action kita pilih masquerade, apply, oke. Nah, ini juga selesai, saya close. Ini juga selesai, saya close. Ini saya close, selesai. Lalu kemudian pada soal meminta jaringan WLAN ini DHCP pool 3.50 sampai dengan 351, list time-nya 6 jam, gateway-nya ini, dan primary-nya adalah ini. Oke, saya akan buat untuk router B. Di sini saya akan pilih IP DHCP server, lalu DHCP setup, pastikan ya. Di sini adalah WLAN 1, next gateway-nya, lalu di sini diminta hanya sampai 61, 3.50 sampai 3.61, next. Lalu di sini bisa kita tambahkan misalkan 8888, next. Selanjutnya list time-nya ini selama 6 jam, 06.00, next. Ya, merah bukan berarti salah, merah ini WiFi belum terkoneksi oleh perangkat jaringan WiFi. Ya, sampai di sini saya akan close dan saya akan sekaligus membuatkan untuk WiFi-nya. Double klik pada wireless, pilih AP Bridge. Oke, ini boleh mengikuti atau boleh secara opsional
bebas ya, intinya adalah pada mode dan SSID-nya saja. Di sini saya akan buatkan seperti ini. Di sini saya akan ganti menjadi Alphatar. Saya akan UKK. Apply, oke. Tidak ada password di sini ya. Pastikan karena di soal tidak diminta untuk kita membuatkan password. Oke, selanjutnya ini selesai. Langkah selanjutnya atau pengerjaan selanjutnya adalah pada nomor 6. Ini diminta untuk routing, dynamic routing antara router A dan router B. Di sini saya menggunakan untuk routingan adalah OSPF, baik di router A maupun di router B. Caranya yaitu routing, lalu OSPF, lalu pastikan pada menu network. Ini kita plus. Lalu kita masukkan network yang ada di address kita atau di address router ini. Ini adalah 192.168.1.0/24. Oke. Lalu pas kembali. Di sini adalah 200.50.3.0/28. Ya, seperti itu. Oke. Nah, begitu juga pada router B, kita akan klik routing lalu OSPF, pastikan pada menu network kita plus adalah 192.168.1.0/24, kita oke, lalu satu lagi itu adalah 200.50.3.48/28. lihat pada networknya adalah 3.48, kita klik OK ya. Pada OSPF hanya ini saja yang kita masukkan, yaitu pada network masing-masing router. Oke, saya akan close, lalu ini saya akan close, dan ini pada router A. Dynamic routing kita sudah kerjakan. Lalu selanjutnya di sini kita akan buat proxy server. Di sini adalah 3128 nama peserta, lalu transparan, nah, minimal 2 website yang kita akan blokir. Di sini ini ada pada router A atau jaringan kabel. Di sini saya akan klik IP lalu web proxy. Saya akan enable terlebih dahulu. Pada port saya akan ubah 3128 anonymous ya, saya klik, lalu chat administratornya saya akan ubah menjadi alphatar@sekolah.sch.id. lalu saya akan apply, lalu kita klik akses. Di sini yang akan saya blokir situsnya adalah saya akan pilih DST hostnya. Di sini misalkan bintang linux.or.id. Jadi semua yang nantinya adalah linux.or.id ini kita akan blokir atau deny. Lalu apply, lalu copy. Di sini lalu yang kedua misalkan bintang playboy.com. Lalu kita akan apply, oke. Nah, 2 web ini saja yang kita blokir. Close, apply, oke. Selanjutnya kita akan tambahkan transparan. Di sini IP, lalu firewall, lalu pastikan pada NAT, kita plus. Pada general ini chainnya kita ubah menjadi DST NAT, lalu protokol TCP IP, lalu DST portnya 80, lalu in interface, jadi yang mengakses ini hanya Ether 2 ya. Lalu actionnya kita pilih redirect dan portnya adalah 3128. Apply, oke. Selesai untuk transparannya. Kemudian kita akan cek ini selesai. Kemudian nomor 8 dan 9, 89 yang menggunakan kabel, ini menggunakan kabel, ini adalah 64, dan yang menggunakan wifi ya,
di soal yang menggunakan WiFi ini 32 kbps. Karena dengan bandwidth 64 dan 32 menurut saya masih sangat lambat untuk membuka website, ya, maka di sini saya akan ubah. Tapi opsional ya, nanti boleh teman-teman menggunakan yang berapapun dan ataupun sesuai soal juga bisa, tidak masalah ya. Lalu ini misalkan 3 mega. Yang penting intinya adalah cara pengerjaannya itu sama. Oke, saya akan masuk ke Winbox masing-masing pada menu queues ya, pada menu queue. Di sini saya akan klik simple queue lalu plus. Nah, di sini untuk kabel saya beri nama kabel ya, limit kabel misalkan, lalu targetnya misalnya Ether 2. Lalu pada max limit ini saya akan ubah menjadi 4 Mbps untuk upload dan 4 Mbps untuk download. Apply OK. Close. Selesai untuk router A. Router B juga sama, pada queue, menu queue, simple queue lalu plus. Di sini misalkan untuk WiFi-nya saya buat namanya, lalu untuk WLAN pastikan, dan ini saya buatkan tadi adalah 2 Mbps dan ini 2 Mbps. Coba cek. Oh, 3 Mbps dan ini 3 Mbps. Apply OK. Close. Ya, selesai di sini untuk mengerjakan nomor 8 dan 9. Oke, sekarang kita akan cek untuk dynamic routing. Nah, di sini pada dynamic routing kita akan ceknya itu pada IP lalu root. Nah, lalu di sini IP lalu root. Jika nanti sudah terhubung, ini biasanya ada flag atau simbol bahwa ada DAO. Nanti kita akan cek ya setelah kita memasang masing-masing klien pada router A kabel dan router B secara WiFi. Oke, sekarang saya akan memasang keduanya. Dan di sini saya akan lepaskan kabel ini dan saya pasang di sini. Jadi nanti posisi saya ada di sini. Ya, saya akan hubungkan ke port yang kedua atau Ether 2 ini. Nah, itu ya. Oke, saya akan cabut terlebih dahulu. Nah, sekarang posisi saya ada di sini. Saya akan cek pada Ethernet ya, 2 ini. Saya double klik atau klik kanan boleh, pilih properties, lalu pada TCP ini 4 versi 4 properties. Lalu saya akan ubah secara statik ya, sesuai soal 200.50.3.2. Lalu pada subnet masknya slashnya 28 itu 240. Lalu di sini kita isi adalah 200.50.3.1 gateway-nya ke router A. Lalu selanjutnya pada DNS ini 192.168.1.1 boleh kita tambahkan alternatifnya adalah 888 atau IP Google. Oke, saya klik OK, saya klik close. Ya, oke, sambil menunggu saya akan hubungkan antara Android-nya ke WiFi router. Oke, saya usap ke bawah, lalu saya tekan lama untuk WiFi-nya. Saya akan hidupkan WiFi, lalu saya akan sambungkan ke Alphatar UKK. Nah, di sini tersambung ya, karena tidak ada password di sini. Lalu saya tekan huruf informasi ini. Nah, saya mendapatkan IP di sini tertera ya, bahwa IP-nya adalah 253.61. Oke, kita keluar saja. Lalu di sini saya menggunakan aplikasi Ping IP. Nah, di
di sini saya akan coba ngeping di satu, misalkan saya akan ping ke WLAN ya, WLAN router tadi 200.50.3.49. Saya ping. Oke, connect ya. Lalu selanjutnya saya akan ping ke gateway 192.168.1.1 gateway internet ya, connect gateway internet. Lalu yang terakhir saya akan ping ke google.com, ping google.com. Oke, connect juga ke Google. Oke, stop. Nah, di sini selesai untuk melalui handphone. Oke, saya akan kembali ke sini ya. Saya akan coba ngeping ke Androidnya ataupun ke internetnya ataupun ke Androidnya. Oke, saya akan ketik cmd. Lalu saya akan masuk ke prompt. Di sini saya akan ping ke router kabel ya, Ether 200.50.3.1 connect ya. Lalu selanjutnya saya akan ping ke gateway 192.168.1.1 gateway internet, connect juga. Lalu yang terakhir saya akan ping ke google.com. Oke, connect juga ke google.com. Dan sekarang saya akan mengkoneksikan antar klien, klien kabel dan klien wireless. Oke, saya akan masuk CMD lagi ke prompt. Di sini pingnya adalah 200.50.3.61 tadi ya. Enter. Oke, connect ke router atau ke klien wireless ya, ke Androidnya connect. Oke, selanjutnya setelah connect kita sudah terkoneksi semua, kita akan coba di sini pengujiannya adalah pada pengujian di sini IP statik, IP dinamis sudah ya. Lalu tes koneksi ke router ke klien juga sudah, ke router. Lalu selanjutnya tes koneksi klien ke internet juga sudah ya. Yang belum kita coba adalah pada proxy server. Saya akan masuk ke proxy server atau ke web browsernya. Oke, saya akan buka google.com misalkan. Oke, bisa. Lalu di sini diminta untuk yang kita blokir adalah linux.org.id. Oke, terblokir oleh Alphatar. Lalu selanjutnya tadi adalah playboy.com. Oke, terblokir. Yang terakhir adalah kita akan speed test download ya. Speed test di sini. Lalu kita akan jalankan speed test di sini karena ini menggunakan kabel. Ini adalah speed testnya ya, ini 4 Mbps ya, kita bisa lihat. Oke, ini jaringan kabel 4 Mbps ya, jadi begitu kita akan speed test akan mendapat sekian ya. Kita akan melihat IP root ya, kita akan masuk di sini. Kita konekkan ke router A. Di router A ini IP routers. Nah, pastikan di sini sudah tampil adalah DAO, Dynamic Active OSPF. Begitu juga kalau kita lihat pada router B juga akan ada flag yang DAO seperti ini. Oke, saya rasa cukup. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Klik like jika suka dengan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.